Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat kuliah pada saat ini. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Yu Henry Leo Firsta dan teman-teman semua yang sudah bersedia mengikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang asymmetric information dan manajemen perbankan. Nah, di sini kalau kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Raudatul Jannah dengan NIM 2305397 dan Sri Bulan Marniati dengan NIM 230530106. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan saya presentasikan sendiri. Nah, yaitu yang pertama itu ada teori adverse selection. Nah, teori adverse selection ini adalah masalah yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan. Nah, jadi masalah ini muncul karena adanya informasi yang tidak seimbang antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang ingin meminjam uang. Artinya, pihak peminjam ini biasanya mengetahui kondisi usahanya lebih baik dibanding dengan pihak pemberi pinjaman. Nah, jadi akibatnya orang atau perusahaan yang memiliki resiko tinggi justru lebih aktif mencari pinjaman. Nah, hal ini bisa menyebabkan pemberi pinjaman salah memilih, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang sebenarnya berisiko tinggi. Jadi, untuk memudahkan memahami konsep ini, saya akan memberikan contoh. Contohnya itu seperti misalnya kita memiliki dua orang bibi, yaitu Bibi Louis atau Bibi Sheila. Nah, jadi Bibi Louis ini adalah orang yang hati-hati dan hanya meminjam uang jika ia yakin investasinya akan berhasil. Sedangkan Bibi Sheila adalah orang yang suka mengambil resiko dan ingin meminjam uang untuk mengikuti investasi yang sangat berisiko. Jadi, kira-kira siapa yang lebih sering meminjam uang? Tentu saja Bibi Sheila, karena ia berharap mendapat keuntungan yang lebih besar dari investasinya. Namun, masalahnya investasi tersebut memiliki dua kemungkinan besar, yaitu eh, kemungkinan gagal dan kemungkinan berhasil. Nah, jika kita tidak mengetahui karakter kedua bibi tersebut dengan baik, kita mungkin saja memberikan pinjaman kepada Bibi Sheila yang sebenarnya berisiko tinggi. Jadi inilah yang disebut dengan adverse selection, yaitu ketika pemberi pinjaman tanpa sadar memilih peminjam yang memiliki risiko yang lebih besar. Nah, jadi akibatnya dari masalah ini, pemberi pinjaman bisa saja enggan memberikan pinjaman sama sekali karena takut mengalami kerugian. Selanjutnya itu ada pengaplikasian pada pasar keuangan. Jadi, adverse selection ini juga sering terjadi dalam pasar keuangan. Contohnya itu pada pasar kredit atau perbankan. Nah, bank memberikan pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan. Namun, bank tidak selalu mengetahui kondisi usaha peminjam secara lengkap. Jadi, akibatnya itu perusahaan yang kondisi keuangannya kurang baik justru lebih aktif mencari pinjaman. Jika bank tidak bisa membedakan mana peminjam yang baik dan mana yang berisiko tinggi, maka bank itu bisa saja memberikan pinjaman kepada orang yang berisiko tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kredit macet dalam sistem perbankan. Nah, contoh keduanya itu pada pasar saham. Perusahaan menjual saham kepada investor untuk mendapatkan dana. Namun, investor sering tidak mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan yang kondisi keuangannya kurang baik bisa saja lebih terdorong menjual sahamnya. Jika investor tidak memiliki informasi yang cukup, mereka bisa membeli saham perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki kinerja yang baik. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan. Selanjutnya itu ada teori moral hazard, di mana teori moral hazard ini adalah situasi ketika seseorang yang sudah menerima pinjaman atau dana melakukan tindakan yang lebih berisiko karena ia tidak sepenuhnya menanggung kerugian dan tindakan tersebut.
Nah, contohnya itu ketika seseorang meminjam uang untuk membuka usaha, tetapi setelah mendapatkan uang tersebut, ia justru menggunakan uang tersebut untuk kegiatan yang lebih berisiko. Misalnya, ada seorang kerabat bernama Paman Melvin. Nah, yang Melvin ini meminjam uang untuk membeli komputer dan memulai usaha. Namun setelah mendapatkan pinjaman, ia ia malah menggunakan uang tersebut untuk bertaruh di pacuan kuda. Nah, jika ia menang, ia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Tetapi jika ia kalah, ia tidak dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut. Dalam kondisi ini, pihak yang memberikan pinjaman akan mengalami kerugian. Nah, masalah ini terjadi karena pemberi pinjaman tidak dapat mengawasi sepenuhnya bagaimana uang tersebut digunakan. Nah, selanjutnya itu ada eh, pengaplikasian moral hazard pada pasar keuangan. Nah, pada pasar keuangan ini moral hazard juga sering terjadi. Contoh pertamanya itu pada penggunaan kredit oleh peminjam. Setelah menerima pinjaman dari bank, peminjam bisa saja menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih berisiko dari rencana awal. Jika kegiatan tersebut gagal, maka peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bank akan mengalami kerugian. Nah, contoh keduanya itu adalah pengelola perusahaan atau manajer. Dalam perusahaan yang menjual saham, manajer mengelola dana yang berasal dari investor. Nah, namun terkadang manajer juga dapat melakukan investasi yang terlalu berisiko atau bahkan menggunakan data perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, karena investor tidak dapat mengawasi semua keputusan manajer, maka moral hazard dapat terjadi dalam pengelolaan perusahaan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sri Bulan Marniati. Kepada Sri Bulan dipersilakan. Baik, terima kasih Rauda. Oke teman-teman, di sini saya Sri Bulan Murniati akan menyampaikan kepada teman-teman semua terkait materi manajemen perbankan. Nah teman-teman, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang materi manajemen perbankan, kita harus tahu dulu apa itu bank dan apa itu manajemen sendiri. Nah teman-teman, untuk bank itu merupakan tempat atau wadah yang mana kegiatan atau tujuan utamanya itu di dalamnya terdapat kegiatan menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kembali kepada masyarakat secara kredit, serta kegiatan penyaluran layanan keuangan lainnya. Nah, untuk manajemen sendiri teman-teman, itu merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta yang lainnya, itu untuk agar keinginan atau tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai secara maksimal dan berjalan secara lancar. Nah, teman-teman, untuk manajemen perbankan ini sendiri merupakan kegiatan pelaksanaan kegiatan pengolahan bank yang secara sistematis atau secara terstruktur yang mana di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan yang dimana itu untuk agar perbankan ini atau bank ini dapat berjalan secara sehat dan memperoleh keuntungan sebaik mungkin. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada fungsi utama bank. Nah, teman-teman, untuk fungsi utama bank ini, saya dapat menyampaikan kepada teman-teman, untuk fungsi utama bank ini, kita dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana fungsi utama bank ini dapat dapat dilihat dalam sebagai disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan, di mana intermediasi keuangan ini sendiri teman-teman merupakan merupakan proses bertemunya orang yang memiliki dana berlebih dengan orang yang kekurangan dana, teman-teman. Nah, untuk fungsi utama bank ini saya akan dapat mengelompokkan atas 3 teman-teman yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Itu yang pertama yaitu menghimpun dana atau menghimpun dana disebut juga dengan funding, teman-teman. Nah, untuk menghimpun dana dari masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara beberapa hal, teman-teman, atau beberapa bentuk. Itu yang pertama dengan cara simpanan, yang mana simpanan ini teman-teman dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang dilakukan dengan waktu atau tanpa batasan, teman-teman, dapat dilakukan sewaktu-waktu yang
diinginkan oleh si pemilik dana sesuai dengan syarat tertentu. Dan juga ada disebut dengan giro, teman-teman. Nah, giro ini juga merupakan simpanan yang dapat ditarik dengan cara itu dengan cek atau bilet giro, teman-teman. Nah, juga ada disebut dengan nama deposito. Nah, deposito ini merupakan simpanan berjangka, teman-teman, yang mana dapat ditarik sesuai dengan waktu tertentu. Nah, sesuai dengan perjanjiannya juga, teman-teman. Nah, yang kedua itu dapat saya sampaikan kepada teman-teman tentang fungsi utama bank, yaitu menyalurkan dana kembali. Nah, setelah dana itu ada, teman-teman, dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, nah, bank ini juga dapat menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Nah, untuk menyalurkan ini dapat dilakukan secara kredit, teman-teman. Nah, untuk kreditnya itu yang diberikan oleh bank dapat berupa kredit investasi, kredit konsumsi, kredit pemilikan rumah, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, yang ketiga itu untuk fungsi utama bank itu dapat saya sampaikan, yaitu memberikan jasa perbankan, teman-teman. Jasa perbankan lainnya seperti jasa transfer uang, jasa pembayaran tagihan, dan juga kartu ATM, kartu debit, dan lain sebagainya, teman-teman, yang berkaitan dengan perbankan, transaksi antar bank juga, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, saya lanjut kepada pembahasan tujuan manajemen perbankan sendiri, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan manajemen perbankan ini, teman-teman, kita harus tahu dulu apa tujuan untuk mencapai manajemen perbankan ini, teman-teman. Apakah itu untuk hanya semata-mata memperoleh keuntungan saja, atau ada hal lainnya yang dapat diperoleh oleh bank ini dengan cara terlebih dahulu melakukan manajemen perbankan. Nah, teman-teman, yang dapat saya sampaikan itu untuk tujuan manajemen perbankan ini dalam pengolahan bank itu dilakukan secara signifikan dengan maksud untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu adalah yang pertama itu menjaga stabilitas keuangan bank sendiri, teman-teman. Nah, maksudnya ini, teman-teman, bank ini harus mampu beroperasi secara aman dan tidak mengalami kesulitan keuangan, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada namanya meningkatkan keuntungan bank. Dengan cara manajemen perbankan ini, maka bank itu dapat lebih meningkatkan keuntungan banknya tersebut, teman-teman. Karena sebelumnya bank ini dapat lebih tahu dulu bagaimana bank ini dapat beroperasi dengan baik untuk mencapai laba atau keuntungannya yang lebih baik lagi, teman-teman. Nah, yang ketiga itu dapat menjaga kepercayaan masyarakat, teman-teman. Di mana tujuan manajemen perbankan ini agar bank yang melakukan manajemen perbankan ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat, teman-teman, agar masyarakat ini yakin bahwa dana, misal masyarakat yang memiliki lebih dana itu nyaman untuk menyimpan ke bank tersebut. Nah, juga masyarakat yang kekurangan dana itu nyaman juga dan percaya juga untuk meminjam kepada bank tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk tujuan manajemen perbankan selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Selain menjaga kepercayaan masyarakat, itu juga perbankan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara itu tersebut, teman-teman, pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Dimana karena masyarakat yang kekurangan dana itu dapat meminjam ke bank, maka otomatis masyarakat tersebut memperoleh dana, memiliki dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraannya sendiri, maksudnya, teman-teman. Dengan cara mungkin masyarakat tersebut meminjam bank untuk mendirikan usaha. Nah, otomatis masyarakat tersebut akan meningkat dalam segi perekonomiannya, teman-teman, dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang prinsip dasar dalam manajemen perbankan. Nah, untuk manajemen perbankan ini, teman-teman, harus menjalankan atau harus menerapkan prinsip-prinsip yang harus dikandung atau harus dilaksanakan untuk dapat agar perbankan ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan, teman-teman. Nah, untuk prinsipnya itu yang ingin saya sampaikan ada 5, teman-teman. Yang pertama itu adalah prinsip demokrasi ekonomi. Nah, prinsip demokrasi ekonomi ini, teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa perbankan itu dijalankan berdasarkan Pancasila, teman-teman, dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana usaha perbankan ini
harus dilakukan sesuai dengan kebersamaan atau merupakan usaha bersama dan bukan untuk monopoli teman-teman, yaitu kita dapat mengartikan bahwa perbankan ini atau demokrasi ekonomi prinsipnya ini di mana perbankan itu harus sesuai dengan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian secara bersama teman-teman. Nah, yang kedua ada prinsip kehati-hatian teman-teman. Selain prinsip demokrasi ekonomi, perbankan ini juga ada namanya prinsip kehati-hatian teman-teman, di mana bank ini wajib bersikap hati-hati dalam mengolah dan menyalurkan dananya teman-teman kepada masyarakat, di mana itu penghimpunan dana dari masyarakat serta penyaluran dana secara kredit itu dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan agar tidak terjadinya liquid, tidak terjadinya kecurangan dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, untuk prinsip ketiga itu dapat menjaga kepercayaan masyarakat atau prinsip kepercayaan. Nah, dengan prinsip kehati-hatian itu, maka timbullah prinsip kepercayaan teman-teman, di mana bank itu harus dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat itu teman-teman dengan cara bank itu harus dapat menjaga dana dari masyarakat tersebut agar terus tersedia, di mana jika masyarakat yang menyimpan dana di bank itu nanti sewaktu-waktu ingin mengambil dananya kembali, itu sudah tersedia teman-teman dananya. Nah teman-teman, selain prinsip kehati-hatian, kita juga maksudnya bank juga harus menerapkan prinsip kepercayaan teman-teman, di mana bank yang beroperasi harus menjaga kepercayaan dari nasabah, karena itu dapat menjaga stabilitas pengoperasian kegiatan perbankan, karena kepercayaan dari nasabah yang meminjam begitupun nasabah yang menghimpun dana itu harus dapat dijaga dengan sebaik mungkin. Nah, sebenarnya juga ada namanya prinsip kerahasiaan teman-teman, di mana perbankan juga harus menjaga rahasia dari nasabah yang meminjam dan juga nasabah yang memberi dana kepada bank itu sesuai dengan ketentuan juga teman-teman. Nah, sesuai dengan hukum. Selanjutnya itu ada namanya prinsip mengenal nasabah. Nah, teman-teman, sebelum nasabah itu memberikan dana dan juga kita meminjamkan dana kepada nasabah, kita harus dulu mengenal nasabah tersebut. Apakah nasabah tersebut dapat bekerjasama dengan baik, dapat menjaga atau dapat mengembalikan kembali dana yang dipinjamkan kepada orang tersebut agar bank tidak mengalami kerugian, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko perbankan. Nah, dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tersebut, dengan prinsip kehati-hatian, menjaga kepercayaan, kerahasiaan, kita dapat mengolah atau meminimalisir terjadinya risiko, teman-teman. Nah, maka dari itu, untuk manajemen risiko perbankan ini, di sini saya akan menyampaikan ada 4, yaitu yang dapat kita lakukan agar perbankan ini terhindar dari risiko yang akan terjadi, yaitu di mana pertama ada risiko kredit, teman-teman, di mana risiko kredit ini merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman, teman-teman. Kedua ada namanya risiko likuiditas, di mana ini risiko ketika bank tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada namanya risiko pasar, di mana risiko ini merupakan akibat faktor pasar seperti suku bunga naik atau nilai tukar uang itu mengalami perubahan sehingga bank tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ada, teman-teman. Nah, yang keempat itu ada namanya risiko operasional, di mana ini terjadi akibat kegagalan akan teknisnya sendiri, teman-teman, atau kegagalan dalam pengoperasian atau gangguan dalam teknologi yang digunakan, itu ini disebut dengan risiko operasional, teman-teman. Nah, untuk manajemen risiko perbankan ini dapat dilakukan jika kita dapat melakukan prinsip-prinsip manajemen perbankan itu sesuai atau dilakukan sesuai dengan yang telah ada, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manajemen kredit. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa kredit merupakan kegiatan utama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, teman-teman. Namun, pemberian kredit ini, teman-teman, itu dapat memiliki risiko, di mana berkemungkinan nantinya akan kredit ini terjadi kredit macet,
di mana nasabah tidak mampu membayar. Maka untuk mengurangi risiko tersebut teman-teman, bank itu dapat melakukan kegiatan yang dinamanya analisis 5C teman-teman sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Itu untuk prinsip 5C ini teman-teman saya akan menjabarkan, yaitu yang pertama ada namanya prinsip karakter, di mana nasabah ini harus menilai dulu kepribadian dan kejujuran dari, maksudnya maaf teman-teman, maksudnya bank harus terlebih dahulu mengenal karakteristik kejujuran dari nasabah tersebut sebelum meminjamkan uangnya teman-teman. Nah, yang kedua itu capacity, di mana teman-teman bank harus menilai kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjamannya. Apakah nasabah yang akan kita beri pinjaman itu dapat mampu mengembalikan kembali pinjaman yang telah dipinjamnya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada namanya kapital. Nah, teman-teman, untuk kapital ini bank harus melihat jumlah modal yang dimiliki oleh pinjaman, di mana sebelumnya peminjam ini apakah memiliki modal yang cukup untuk dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya teman-teman. Di mana pengolahan dalam usahanya itu teman-teman apakah dapat nantinya dikembalikan dananya kepada bank sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya ada namanya kolateral. Nah, teman-teman, untuk kolateral ini bank harus menilai jaminan yang diberikan oleh pinjaman, di mana kan sebelum kita meminjam, sebelum nasabah meminjam, kita harus melihat jaminan yang diberikan oleh nasabah tersebut agar kita dapat sukarela atau kita dapat dengan senang hati meminjamkan dana kepada nasabah tersebut teman-teman. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada namanya condition of economy, di mana teman-teman itu kita sebagai bank itu harus memperhatikan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran dari nasabah tersebut teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang peran bank dalam perekonomian. Selain dari peran manajemen dalam bank, itu kita dapat melihat ada peran bank dalam perekonomian nasional, bisa kita lihat. Nah, teman-teman, saya akan menyampaikan tentang peran bank dalam perekonomian. Nah, untuk perekonomian sendiri teman-teman, perekonomian baik nasional, perekonomian masyarakat sendiri, perekonomian pribadi, itu bank juga dapat mempengaruhi perekonomian tersebut teman-teman, karena bank ini memiliki peran penting juga teman-teman dalam mendukung kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan bernegara teman-teman. Dimana di sini saya akan menyampaikan ada beberapa, yaitu peran bank dalam perekonomian. Itu yang pertama ada menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha teman-teman, karena tidak kecil teman-teman, maka bahkan lebih besar itu masyarakat yang kekurangan dana dalam mengolah atau membangun usahanya itu meminjam ke bank teman-teman, meminjam dana ke bank untuk dapat mendirikan usahanya teman-teman, untuk menjalankan usahanya sebaik mungkin teman-teman. Nah, selanjutnya ada namanya mendorong kegiatan investasi, karena tidak kecil kemungkinan bahwa masyarakat yang memiliki sedikit dana itu ingin berinvestasi, maka masyarakat itu dapat minjam kepada bank. Nah, juga bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana itu dapat berinvestasi dengan cara menyimpan kepada bank dalam bentuk simpanan. Nah, selanjutnya teman-teman ada namanya mempermudah sistem pembayaran, karena bank itu dapat memberikan layanan lainnya tentang keuangan teman-teman, seperti transaksi keuangan dan pembayaran berinvestasi atau pembayaran tagihan dan lain sebagainya teman-teman. Nah, selanjutnya ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, di sebelum yang tiga saya sampaikan tersebut teman-teman, peran bank dalam perekonomian itu berujung kepada meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, karena dengan masyarakat yang berusaha itu meningkat atau bertumbuh dengan mendorong kegiatan investasi dari nasabah itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri, dan juga mempermudah sistem pembayaran, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, teman-teman, dengan sistem manajemen yang baik ini, bank dapat menjadi lembaga keuangan yang stabil dan dapat mendukung pembangunan ekonomi teman-teman. Nah, teman-teman, dari apa yang saya sampaikan tadi tentang manajemen perbankan, baik dari pengertiannya,
baik prinsipnya, manajemen dan lain sebagainya, itu kita dapat menarik kesimpulannya teman-teman, di mana manajemen perbankan ini dapat kita simpulkan bahwa merupakan ilmu atau seni yang mana dalamnya itu terdapat pengolahan kegiatan pengoperasian, keuangan, dan risiko untuk memperoleh tujuan dari perbankan itu teman-teman. Nah, tujuannya dari perbankan itu dapat kita simpulkan yaitu kegiatan yang di dalamnya itu menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana dari masyarakat serta kegiatan layanan keuangan lainnya teman-teman. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen perbankan ini dapat kita ibaratkan seperti orang yang melakukan transaksi di sirkuit, yaitu orang yang sedang melakukan transaksi dalam menjaga keseimbangannya, itu dapat kita artikan sebagai manajemen perbankan, di mana selain manajemen perbankan ini mengolah keuangan atau memutarbalikkan keuangan untuk memperoleh probabilitas atau keuntungan, di balik itu manajemen perbankan juga harus menjaga agar dana yang ada di bank itu dapat tersedia uh, dapat sedia di semua waktu agar nasabah yang meminjamkan itu dananya itu dapat menarik simpanannya di waktu uh, yang dia inginkan teman-teman, agar dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat itu sendiri teman-teman untuk dapat menyimpan dananya teman-teman. Nah, sekian penyampaian materi tentang manajemen perbankan dari saya. Lebih terkurangnya saya mohon maaf dan semoga materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen perbankan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Bulemaniti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran penambahan materi, sesi tanya jawab, itu bisa disampaikan melalui diskusi di Smail. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.